Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Dan mari kita mengawali kehidupan kita sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Edisi Jumat 10 September 2021. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati kehidupan kami, terlebih khusus sepanjang hari ini. Dan untuk mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami ya Bapa, dan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini, saya telah pilih dari Perjanjian Lama, Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah serotan upah kesetiaan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, nama Rut dalam bahasa Ibrani yang berarti belas kasih. Sesuai dengan arti namanya, Rut juga beroleh belas kasih dari Tuhan di dalam kehidupannya dan selalu mengalami pemulihan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Menarik sekali jika kita memperhatikan kisah perjalanan hidup Rut beserta Naomi, yaitu ibu mertuanya. Meskipun Naomi telah ditinggal oleh suaminya, Rut tetap berjanji dan memutuskan untuk mengabdi dan mendampingi ibu mertuanya, yaitu Naomi, yang juga sudah berstatus seorang janda. Permintaan Rut kepada Naomi, ibu mertuanya, yaitu bahwa janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi dan di mana engkau bermalam, maka di situ jugalah aku bermalam atau aku berada. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di tengah keterbatasan dan pergumulan yang berat, keduanya terus berjuang agar dapat hidup dengan baik
dan dengan damai. Sungguh di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, karena masa depan yang sungguh ada dan pengharapan tidak akan hilang. Ini yang menjadi suatu pegangan dan suatu penguatan buat Ruth dan ibu mertuanya, yaitu Naomi. Dalam perjalanan kehidupan Ruth dan Naomi, bisa saja mereka meminta bantuan kepada Boas agar mereka dapat hidup dan dapat terjamin dengan baik kehidupannya. Namun dia beranggapan atau dia berpikir bahwa si Boas ini adalah seorang yang kaya raya, dan juga dia atau Boas ini bukanlah sahabat Naomi dan Ruth, tetapi Boas ini adalah teman karib atau sahabat daripada mendiang suami Ruth. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam hal ini akhirnya Ruth meminta restu kepada ibu mertuanya dan pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai yang tertinggal atau terlewati oleh para pekerja. Namun ternyata pada saat itu Ruth di dalam menjalani satu pekerjaan, yaitu pergi memungut jelai di ladang yang tertinggal oleh para pekerja. Ternyata ladang tersebut adalah ladang milik Boas, seorang yang kaya raya di daerah mereka saat itu. Dan hal ini Boas melihat pada saat Ruth pergi ke ladang untuk memungut sisa-sisa jelai atau jelai yang tertinggal oleh para pekerja saat itu. Hal ini diketahui dan dilihat sendiri oleh Boas. Namun hal ini Boas tidak membuat marah, tetapi malah dia senang dan malah dia menunjukkan sesuatu yang baik kepada Ruth. Dan perbuatan Ruth yang sangat baik, yang sangat sayang kepada ibu mertuanya itu telah didengarkan oleh Boas saat itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam kehidupan kita berkata bahwa hal itu adalah hal yang kebetulan saja terjadi di dalam kehidupan Naomi dan Ruth, tetapi di dalam Tuhan
tidak ada perkara yang kebetulan. Ia punya banyak cara untuk menolong umatnya. Cara Tuhan tidak pernah terpikirkan oleh kita sebagai umat manusia. Melalui Boas, hidup Rut ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan yang begitu baik dan begitu ajaib terjadi di dalam kehidupan Rut dan Naomi. Amin, firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas pimpinan-Mu kepada kami dalam membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati ya Bapa, agar firman-Mu ini tertanam baik dalam kehidupan kami dan kami boleh lakukan dan menjalani kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa peliharakan kami, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, akal budi hikmah kepada kami di dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Agar semuanya itu ya Bapa, kami boleh lalui dengan penuh sukacita. Kami berdoa ya Bapa, buat kehidupan anggota jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini berada di dalam kesusahan. Tuhan hiburkan. Yang berada di dalam kelemahan, Tuhan sembuhkan. Bahkan ya Bapa, yang bersukacita atas pertambahan usia yang dialami oleh anggota jemaat-Mu, baik itu usia kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati ya Bapa, buat pemerintah kami, agar mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga ya Bapa, bangsa dan negara kami ini senantiasa berada di dalam situasi yang aman dan tentram. Bapa di dalam surga, usaha dan rencana kami seterusnya Tuhan berkati dan campur tangan. Ya Bapa dalam surga, ini doa kami. Ampunkan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat melakukan aktivitas kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.